Iya, siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jajang. Apa kabarnya? Baik, Pak Dede. Gimana kabarnya, Pak Dede? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak saya mau bercerita apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini? Boleh tidak, Pak? Oh, jadi Bapak itu sekarang pengen cerita suatu hal ya, Pak? Boleh sekali, Pak. Kayaknya seru sekali nih. Kebetulan saya sedang senggang. Apa, Pak, yang mau diceritakan? Iya, begini Pak. Jadi di akhir-akhir ini itu merasa murid-murid kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi kemudian jika saya memberikan tugas, mereka itu hanya sedikit yang mengerjakan tugas, Pak. Gimana itu? Oh, jadi akhir-akhir ini murid Bapak kurang antusias ya. Kemudian jika Bapak memberikan tugas juga tidak semua siswa mengerjakan. Seperti itu ya, Pak? Iya Pak, betul sekali. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada mereka, suka kadang-kadang ada yang mengerjakan, kadang-kadang juga ada yang tidak mengerjakan. Jadi saya mengobrol sama Bapak itu ingin ada solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Saya kan pengennya semua siswa itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Oh, iya iya iya. Jadi Bapak harapkan dari obrolan itu tuh bagaimana menginginkan cara membuat siswa menjadi antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dengan Bapak. Nah, kalau dari sini menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias, Pak? Eh, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama itu pembelajaran yang saya berikan itu kepada mereka sepertinya sedikit membosankan, Pak. Saya akui pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu terlalu monoton, jadi terlalu dominan, banyak berbicara atau ceramah. Lalu yang kedua itu terkadang saya tidak memberikan kesempatan kepada murid sendiri untuk berpendapat aktif berbicara ketika proses pembelajaran yang saya laksanakan, Pak. Mungkin seperti itu. Oh, jadi menurut Bapak kalau pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu terasa membosankan. Kemudian Bapak juga kurang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat mereka supaya murid-murid Bapak itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, Pak? Kalau menurut saya sih murid itu pasti menginginkan proses pembelajaran yang asik, menyenangkan dan tidak monoton. Bahkan siswa itu kalau pembelajaran monoton pasti siswa akan merasa bosan dan siswa inginnya kalau belajar dengan saya itu asik, menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi begitu ya, ya, ya. Kalau saya boleh tahu, Pak, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira ada di angka berapa, Pak? Kalau Bapak berikan nilai, ada di tingkatan berapa, Pak? Kalau saya memberikan penilaian pembelajaran yang sudah saya lakukan paling ada di angka kisaran 5, Pak. Jadi kalau ingin mencapai tingkatan 10 itu agak sulit, Pak. Kalau melihat dengan keadaan sekarang siswanya jarang mengerjakan tugas. Iya, iya. Nah, selanjutnya yang Bapak inginkan dari tingkatan 5 itu ya, Bapak ingin meningkatkan ke tingkat berapa, Pak? Kan tadi bilang kalau ke tingkatan 10 ya, Pak. Itu sulit kalau dengan keadaan sekarang. Tapi kita kan ada progresnya nih ke depannya. Kira-kira nih, Bapak mau meningkatkan ke angka berapa tuh? Keinginan saya atau semua guru kan dalam proses pembelajaran itu ingin maksimal ya Pak. Perumpamaan maksimalnya kan ingin 10, tapi kan itu perlu proses dan hal-hal yang harus dilaksanakan. Kalau untuk sementara ini saya tingkatkan sampai angka 8 dulu ya Pak. Jadi kalau sudah mencapai angka 8 ke depannya saya akan memaksimalkan sampai ke angka 10, Pak, pasti bisa lah gitu. Iya, 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 iya. Yang penting sudah ada progresnya ya, Pak. Bapak kan
sudah ada rencana untuk meningkatkan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan peningkatan seperti itu? Kalau menurut saya sih Pak, jadi untuk meningkatkan proses tersebut itu yang pertama itu mungkin kegiatan pembelajaran tersebut harus berpusat pada murid. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran kan kadang-kadang murid itu ketika di tengah-tengah apalagi pembelajaran setelah istirahat tuh murid-murid itu sudah kelihatan jenuh. Terkadang murid itu antusias mungkin untuk menghilangkan kejenuhan kurang antusias murid itu saya akan coba pakai namanya ice breaking atau game-game yang menarik supaya dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu lebih menarik dan menyenangkan. Mungkin itu Pak cara saya yang akan saya lakukan. Wah, itu bagus sekali Pak. Itu kan berarti suatu hal yang ingin dicapai. Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak itu menginginkan meningkatkan pembelajaran dengan cara meminta untuk siswa lebih aktif, kemudian menggunakan ice breaking atau juga game-game yang menarik ya Pak, sehingga proses pembelajarannya pun lebih menarik dan menyenangkan. Gitu ya Pak. Nah, kekuatan yang sudah Bapak miliki itu kira-kira untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang seperti itu tuh punya apa dalam diri Bapak agar terlaksana kegiatan-kegiatan yang Bapak tadi sebutkan? Kekuatan yang saya miliki itu untuk meningkatkan pembelajaran saya itu akan mengkolaborasikan dengan media elektronik ya Pak di sekolah. Karena kalau kegiatan ice breaking itu lebih enaknya kayaknya menggunakan media. Jadi ketika melaksanakan ice breaking itu mencoba menampilkan kuis, kahot di depan dengan PowerPoint. Mungkin itu Pak. Oh iya, betul sekali Pak. Berarti Bapak itu sudah dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Jadi itu dapat membantu Bapak untuk meningkatkan kualitas Bapak ya. Saya setuju sekali itu Bapak. Sudah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada Pak Dede. Nah, kalau dalam pelaksanaan menggunakan media pembelajaran itu ada hambatannya atau tidak Pak? Kan saya itu di daerah pinggirannya Pak, hambatan pasti ada. Yang saya rasakan dalam menggunakan media pembelajaran itu adalah tidak adanya mungkin akses internet, karena kan kalau media pembelajaran elektronik pasti menggunakan infocus atau mengakses video yang susah tuh Pak. Jadi yang jadi hambatan itu cuma jaringan internet saja Pak, mungkin itu. Iya betul ya Pak, susah kalau di daerah pinggir. Untuk jaringan internet itu sama kondisinya di saya juga masalah jaringan internet ya. Jadi hambatannya itu berarti di sekolah Bapak juga belum ada WiFi ya? Kalau WiFi sih ada, cuma WiFi dari HP Pak. Jadi saya sama rekan yang lain hanya menggunakan WiFi dari jaringan hotspot HP Pak. Kebetulan jaringan internet yang dari Telkom tuh ke sekolah saya nggak ada jalur Pak. Jadi solusi yang pertama saya akan mendownload dulu video yang saya butuhkan untuk media pembelajaran, agar ketika saya melakukan pembelajaran tidak susah untuk menampilkan video yang saya butuhkan nanti untuk pembelajaran. Mungkin itu Pak. Itu bagus sekali Pak rencananya ya. Jadi Bapak sudah mempersiapkan media dan bahan ajar untuk digunakan esok hari ya Pak. Nah tadi kan saya mendengar keluhan Bapak anak-anak selain di sekolah itu anak-anak juga tidak melaksanakan tugasnya itu di rumah apa di mana Pak? Iya Pak, jadi anak-anak itu kayaknya udah bosan ketika saya memberikan PR atau pekerjaan rumah tuh kepada mereka. Ada yang mengerjakan dan ada juga yang tidak. Barangkali di rumahnya itu kan ada yang dibantu sama orang tuanya tuh. Jadi kalau memberikan pekerjaan rumah yang hanya berupa tulisan saja, itu kan monoton. Nah, kebetulan saya memberikan tugasnya itu berupa tulisan sehingga akhir-akhir ini siswa jadi bosan karena monoton ya, atau tidak menarik sehingga siswa tidak mengerjakan tugas Pak. Gitu ya.
Jadi kira-kira untuk pekerjaan rumah sendiri apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya ingin memiliki rancangan. Jadi kan dari mulai sekarang itu saya sudah menggunakan grup WA dengan orang tua. Terus zaman sekarang itu kan sudah ada yang namanya belajar ID atau Google Form tuh, ya Pak. Jadi saya itu akan memanfaatkan Google Form tersebut. Kan sekarang ini siswa-siswa kebanyakan atau dominan sudah mempunyai HP. Nah, jadi ketika pekerjaan rumah yang saya buat, saya akan bagikan linknya lewat grup WA. Jadi ketika pulang sekolah, begitu sampai ke rumah, orang tua itu sudah tahu bahwa hari ini si anak ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan melalui WA atau yang dibagikan link dari saya. Mungkin itu, Pak. Wah, itu sangat bagus sekali rencananya, Pak ya. Jadi nanti Bapak berkolaborasi dengan orang tua, siswa ya, agar dapat saling mengingatkan untuk pekerjaan rumah. Jadi seperti itu ya, Pak. Ya, betul sekali Pak. Kan kalau kolaborasi dengan terlibat dahulu, kadang-kadang orang tua itu ada yang melarang untuk bermain HP. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kolaborasi terlebih dahulu tuh, pasti orang tua itu kan tahu bahwa si anak ada PR yang diberikan oleh guru. Jadi menggunakan HP itu akhirnya si orang tua itu kan seakan-akan siswa itu tidak tanggung jawab ya atau tidak mengerjakan tugas tuh. Nah, kalau sudah melewati link grup WA bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Jadi gitu, gitu Pak. Iya, iya ya, Pak. Sangat bagus sekali itu Pak dengan rencana yang akan Bapak terapkan. Jadi Bapak akan meningkatkan pembelajaran agar menyenangkan dengan cara melakukan ice breaking ya, melakukan game-game yang seru, kemudian mengenai tugas rumahnya Bapak berkolaborasi dengan orang tua. Ya. Nah, kira-kira kapan tuh Bapak mulai direalisasikannya kegiatan tersebut? Ya pengennya secepat mungkin ya Pak. Ya insya Allah saya akan menerapkannya minggu depan mungkin karena sekarang masih JTS atau jeda setengah semester tuh Pak. Mungkin minggu depan saya akan melakukannya ya seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Yaitu yang pertama saya akan merancang perencanaan dahulu, yaitu membuat perencanaan dulu serta menyiapkan bahan-bahan yang atau media yang saya butuhkan tuh buat pembelajaran di awal minggu pertama setelah jeda tengah semester. Sekalian mungkin dengan pekerjaan rumah atau PR, Pak. Oh iya ya ya. Sekarang tuh kan lagi jeda semester ya Pak ya. Itu bagus sekali Pak. Wah saya sudah tidak sabar lagi nih Pak ya. Jadinya ya. Jadi boleh Bapak simpulkan nih dari hasil pembicaraan kita itu kali ini apa Pak? Saya berterima kasih sekali Pak. Mungkin kesimpulan pembicaraan kali ini itu pembelajaran yang saya lakukan akan terlihat siswa antusias karena saya sudah menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Ya diantaranya dalam kegiatan pembelajaran itu yang tadinya monoton pasti akan menyenangkan karena saya akan menggunakan media seperti PowerPoint, video, dan ini ada satu lagi yang mungkin ini bisa disebutkan sih menurut saya bahkan bagi mereka juga nanti ketika melaksanakan pekerjaan rumah atau PR saya akan mencoba menggunakan Google Form tuh. Saya akan mempunyai grup WA dengan orang tua. Jadi yang tadinya pembelajaran monoton akan asik dan menyenangkan dan juga posisi saya yang tadinya di angka 6 tuh mungkin akan meningkat walaupun sampai di angka tidak sampai di angka 10 sih. Ya minimal ada kenaikan walaupun ada di angka 8 lah. Wah, bagus sekali tuh Pak Dede. Saya tidak sabar lagi nih menunggu hasilnya. Karena rencana Bapak itu sudah terperinci ya. Kemudian Bapak itu sudah tahu kapan akan melaksanakannya.
bagaimana progresnya nanti itu saya jadi penasaran Pak ya. Jadi saya ya ingin mendengarkan lagi lebih lanjut ya setelah Bapak dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak di kelas. Oh iya Pak, siap nanti kalau sudah saya laksanakan ya Pak. Tapi nggak apa-apa kan kalau nanti saya berbagi cerita lagi itu juga kalau Bapak tidak keberatan. Oh, tidak keberatan sekali Pak Dede. Malahan saya berterima kasih nih sama Bapak. Saya juga dapat ilmu, dapat berbagi pengalaman ya. Mungkin kegiatan yang Bapak akan lakukan atau akan laksanakan kebetulan di saya juga bisa diterapkan seperti itu Pak ya. Jadi saya antusias mendengarkan cerita selanjutnya Pak. Oh iya Pak, saya sebelumnya terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya dari awal sampai sekarang tuh sampai ujung ya. Iya, iya, iya. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga senang sekali bisa membantu menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Ya, selamat siang Bapak. Mari kita kembali ke aktivitas masing-masing. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal menanya ya Pak Dede, menanya bagaimana perasaan Bapak ketika di coaching Pak? Ya perasaan saya ketika di coaching mungkin dari tadinya saya kan belum paham atau dari tadinya saya terasa tegang tuh Pak ya. Tapi dengan kerileksan kenyamanan saya itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu Pak. Selain itu juga dari tadi masalah yang saya hadapi ada pencerahan dari apa yang Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan. Oh, ternyata harus seperti ini pembelajaran itu gitu. Mungkin itu Pak sangat menyenangkan ya. Lain kali kita berbagi cerita lagi lah. Iya, siap Pak Dede, siap Pak Dede. Yang kedua ya Pak Jang. Ya, siap. Siap Pak Dede. Siap. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Jajang. Pak Dede, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Jajang kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga Pak. Pak Dede, hari ini sedang sibuk gak Pak? Boleh saya minta waktunya sebentar? Iya, kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan nih Pak. Kenapa Pak? Ada yang ingin Bapak sampaikan? Alhamdulillah, syukur kalau begitu Pak Dede. Begini Pak, sebenarnya saya ingin ada yang disampaikan Pak terkait masalah pembelajaran yang dilakukan oleh saya Pak. Jadi begini Pak, saya tuh merasa bingung ya dengan kelakuan salah satu siswa saya di kelas. Dia itu tidak mau mengikuti pembelajaran seperti anak-anak lainnya. Sementara saya kan harus menyampaikan materi yang harus dia ikuti. Tidak hanya itu juga, Pak, dia selalu mengganggu teman-temannya yang sedang belajar, bahkan banyak orang tuanya yang mengeluh kepada saya untuk dijauhkan dengan anak tersebut karena anak-anaknya itu diganggu terus ketika belajar. Saya kan jadi bingung Pak Dede, gimana nih, harus gimana saya gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi selama ini Pak Jajang merasa bingung dengan sikap salah satu siswa di kelas Bapak ya. Kira-kira tujuan Bapak dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan? Nah, tujuan saya menghubungi Bapak itu saya ingin mendapatkan ide, saran, dan solusi untuk permasalahan saya ini Pak.
Jadi Bapak ingin mendapatkan ide dan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi kali ini ya? Betul sekali, Pak. Saya merasa bingung karena hal tersebut berpengaruh terhadap konsentrasi siswa lainnya yang sedang mengikuti proses pembelajaran, Pak. Dan khawatir materi yang saya berikan kepada mereka itu tidak masuk. Apalagi banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anaknya itu diganggu, Pak. Baik, baik. Jadi Bapak merasa bingung dan khawatir apabila hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi siswa lainnya ya, yang sedang mengikuti proses belajar. Menurut Bapak, adakah kegiatan yang bisa Bapak terapkan agar anak tersebut tidak seperti itu? Sebetulnya ada sih, Pak, ya. Seperti dengan memberikannya materi yang menyenangkan, ya, agar anak tersebut bisa diam dan fokus terhadap pembelajarannya, Pak. Ya, bagus sekali, Pak. Apakah sudah dilaksanakan kegiatan tersebut? Belum sih, Pak. Soalnya saya belum sempat memikirkan kira-kira materi apa yang cocok untuk dia. Sepertinya membuat video cerita kartun tentang pembelajaran kayaknya ya biar anak-anak tersebut fokus, Pak. Karena kenapa? Karena anak-anak sekarang tuh sukanya main TikTok, main HP gitu ya, main YouTube. Nah, solusi saya mungkin bisa seperti itu, Pak. Baik, intinya Pak Jajang ingin murid tersebut lebih fokus ya dalam belajar dan tidak mengganggu temannya yang lain. Jadi misal itu merupakan kondisi idealnya dan ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi yang Bapak hadapi ini berada di level berapa? Kalau menurut saya, siswa tersebut itu berada di posisi 4 ya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, jadi masih ada di level 4 ya, Pak. Pada saat Bapak ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Untuk idealnya, menurut saya 7 itu sudah lumayan cukup, Pak. Paling tidak dia bisa mengikuti pelajaran dengan fokus dan tidak mengganggu teman-teman ketika belajar, Pak. Strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Untuk mencapai tujuan seperti dengan memberikannya materi yang menyenangkan agar anak tersebut bisa diam dan fokus terhadap pembelajaran melalui video cerita kartun, Pak. Oh, bagus sekali idenya Pak Jang. Nah, selain memikirkan materi apa yang cocok untuk membuat video cerita kartun, soalnya apakah ada lagi kira-kira apa yang dapat membuat murid tersebut fokus terhadap pembelajaran dan tidak mengganggu siswa yang lainnya? Sepertinya harus membicarakan hal ini kepada orang tuanya, Pak. Ya, agar orang tuanya itu tahu sehingga dia diberi saran oleh orang tuanya dan saya bisa mengawasi dia dan orang tuanya dengan intens, Pak. Oh, seperti itu ya. Berkolaborasi dengan orang tuanya dengan membicarakan keadaan dia ketika sedang belajar ya. Iya, Pak, karena dengan demikian siswa tersebut akan fokus terhadap pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya yang sedang mengikuti pembelajaran, Pak. Baik Pak. Nah, sekarang kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki untuk melakukan hal tersebut? Untuk mencapai tujuan apabila anak tersebut belum juga bisa dikondisikan, maka saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, Pak. Melakukan teknik stop misalkan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran penuh untuk belajar murid. Merancang pembelajaran yang menarik dengan permainan agar tidak monoton dan dapat meningkatkan tingkat fokusnya dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain ketika belajar, Pak.
Nah, adakah hambatan yang Bapak hadapi dalam implementasi rencana tersebut? Seperti apa? Hambatannya mungkin waktu saya untuk berkomunikasi dengan orang tua itu sangat susah ya Pak, karena orang tuanya itu kan kesehariannya itu bertani Pak. Eh, Berangkat pagi, pulang sore. Jadi saya tuh susah. Kalau malam kasihan kan Pak, itu mengganggu jam istirahat. Dan saya khawatir orang tuanya itu tidak percaya lah seperti itu. Paling saya mencari waktu yang luang terlebih dahulu mungkin itu Pak. Ya, ya, ya. Solusi yang Bapak berikan untuk masalah ini seperti apa ya? Saya akan mencari waktu yang tepat untuk menemui orang tua siswa tersebut sehingga kami dapat berbicara dari hati ke hati mungkin itu Pak. Oh, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Bapak? Sebelumnya mungkin saya akan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan meminta izin untuk bertemu dengan orang tua siswa tersebut dan rekan-rekan guru juga karena mereka juga harus tahu Pak. Ya. Kira-kira ukuran berapa keberhasilan nanti setelah upaya menemui dan membicarakan keadaan siswa tersebut, ukuran keberhasilan seperti apa ya, Pak? Untuk ukuran keberhasilannya yaitu ketika saya membicarakan dengan keadaan siswa tersebut di kelas ketika proses pembelajaran, maka saya harap orang tuanya mengerti dan bisa memberikan pemahaman dan perhatian yang instan terhadap anaknya untuk fokus belajar dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya ketika sedang proses pembelajaran berlangsung. Apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap masalah ini dan upaya yang akan dilakukan ke depannya? Komitmen saya yaitu konsisten Pak. Saya ingin melakukan hal yang sudah saya rencanakan menjadi hal yang positif dan konsisten. Nah, betul sekali, Pak. Karena jika hal tersebut dibiarkan saja, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik ya, Pak. Jadi dari akhir obrolan ini, apa yang telah Bapak dapatkan? Saya telah mendapatkan ide dan solusi sehingga merasa tercerahkan dengan memberikan materi yang menyenangkan dan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Diharapkan proses pembelajarannya itu uh, akan berjalan baik karena tidak ada lagi siswa pengganggu di kelas, Pak. Jadi bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Saya akan meminta izin kepala sekolah terlebih dahulu, Pak, kemudian berkoordinasi dengan rekan guru dan meminta izin kepada orang tua murid. Mungkin seperti itu, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Mungkin besok, Pak, ya, saya akan mulai mencoba menyampaikan ke kepala sekolah, Pak. Bagus sekali, Pak. Lebih cepat kan lebih baik. Sekarang nih, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini? Akhirnya saya dapat menemukan ide atau solusi terkait permasalahan yang saya hadapi ketika saya bingung menghadapi siswa yang aktif dan mengganggu temannya yang sedang belajar, yaitu dengan membuat video yang menarik ya tentang pembelajaran dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tuanya ya. Terima kasih ya Pak Dede atas waktunya. Saya senang berbincang dengan Pak Dede sehingga saya mempunyai ide atau menemukan solusinya. Terima kasih ya Pak. Lain waktu kita berbincang lagi. Boleh gak Pak? Baik, Pak, siap. Saya terimalah cerita-cerita dari Pak Jajang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jang, kan kita tadi udah melaksanakan coachingnya. Nah, apa yang Pak Jajang rasakan setelah melakukan coaching ini? Kalau yang saya rasakan setelah melaksanakan coaching ini ya mungkin awalnya itu tetap pada deh ya walaupun kita telah telah
belajar dulu mungkin ya, telah latihan dulu gitu. Tapi tetap perasaan gimana ya? Perasaan hati itu agak nggak karuan seperti itu Pak Dede. Tapi eh, tapi apa ya? Tapi di apa namanya? Saya berusaha buat tenang ya, buat tenang menjawabnya dan akhirnya alhamdulillah percakapan ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan ternyata Pak Dede, sebenarnya menyenangkan dan dari itu juga saya itu bisa menemukan solusi gimana caranya untuk menangani anak-anak yang super aktif mungkin seperti itu. Iya, Itu bagus sekali mungkin ya. Pak Dede, terima kasih. Iya, Pak Jang, bagus sekali. Nanti kita sebelum ke rekan sejawat, kita bisa coaching anak-anak atau murid kita dulu ya. Iya, Terima kasih iya. Pak Jang. Iya, iya Pak Dede. Terima kasih Assalamualaikum. sama-sama Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bah berarti Pak Dede.